kali ini kita akan open posisi lagi. Ya, kita sedang berada di tren turun, guys. Tren turun. Kemudian di sini ada sideways. Nah, kita perhatikan polanya ya. Turun panjang sideways. Dan di sini kita perhatikan juga area support dan resisten. Kita lihat dulu. Area supportnya berada di sini. Support terdekat. Kita cek dulu untuk trennya, kenapa dia berbalik di sini. Jadi ada beberapa yang harus kita perhatikan, yaitu ada pola, bentukan pola ya. Ada bentuk-bentuk pola. Contoh di sini. Pas mulai dari sini ya, naik, kemudian base lagi, naik lagi, turun, kemudian naik. Set. Nah, di sini pun sama nih bentukan resisten, di sini pula resisten. Jadi pola itu juga penting, guys. Kadang dia mempengaruhi pergerakan dari candlestick itu sendiri, pergerakan dari arah harga. Nah, cara tradingnya seperti apa? Kita harus paham candlestick nih. Contohnya saya bagi tutorialnya untuk trading di pola trend seperti ini, sudah ke arah mulai sideways ya. Kita lihat informasinya dulu. Kita mulai dengan 5 candlestick ya, atau 5 menit dari 40 sampai 45. Kita lihat di sini untuk informasi arah harganya adalah kenaikan. Oke. Sumbu panjang berada di atas dengan body bullish. Informasi arah harganya adalah kenaikan. Yang kita perhatikan adalah resisten. Resisten terdekat. Resisten terdekat berada di sini. Oke. Ya, ini resisten terdekat, harga tertinggi di periode sebelumnya. Untuk cara open posisinya kita ambil di 9.50 atau 9.49. Nanti kita bisa tambahkan lagi kalau sudah dapat momennya. Nah, ini sudah mulai pembentukan nih, pembentukan sinyal untuk penurunan atau kenaikan. Kita tunggu dulu. Ambil nyalain rokok ya biar tenang. Kita lihat dulu konfirmasinya. Konfirmasinya sampai akhir penutupan harga kita lihat dulu. Set. Informasi tadi kenaikan ya di awal periodenya. Kita sudah dapatkan di sini pembentukan sebuah resisten baru jika ini merah besar. Tapi kita lihat dulu nih, ini candlestick bearish ini nanti membentuk candlestick besar atau untuk mendukung support aja nih. Karena bisa kalau di sini dia mendukung sebuah support berarti kenaikan itu berlanjut. Tapi kalau dia membentuk sebuah resisten maka akan terjadi penurunan, guys. Kita akan ambil sell-nya ya, 19.50. Tunggu dia agak naik sedikit baru kita ambil di 50 sampai akhir periode. Kenapa saya ambilnya sell bukan buy, padahal informasi arah harganya kenaikan gitu kan, yang jadi pertanyaan kalian biasanya kan seperti itu. Kenapa saya ambil sell bukan buy-nya padahal informasinya kenaikan? Nah, ini yang perlu kalian ketahui ya, nanti saya akan jelaskan setelah ada konfirmasi candlestick yang terjadi. Jadi kita itu trading dalam teknikal satu periode itu memprediksi nih akan terjadi resisten atau support. Jika terjadinya pembentukan sebuah support, maka di situ akan terjadi kenaikan. Namun jika pembentukannya adalah resisten, bisa jadi itu adalah sebuah koreksi untuk terjadi penurunan lagi. Kita lihat sampai akhir dan jelas ya, terjadi resisten baru. Meskipun di situ untuk signal candlesticknya adalah kenaikan yang berwarna merah ini, tapi dari yang candlestick bearish ini dia memakan habis candlestick sebelumnya, bro. Untuk sifat dia masih kenaikan ya. Untuk sifatnya candlestick berwarna
merah ini memiliki sumbu pendek berada di atas, yaitu masih memiliki sifat kenaikan harga. Untuk arah harganya masih naik, tapi kita acuannya adalah sifat dari keseluruhan ya, dari informasi dan konfirmasi kita untuk ambil posisi. Untuk pengambilan sell saya jelas karena di sini dia membentuk sebuah resisten baru. Oke, jadi saya ambilnya sell sampai di akhir periode. Jadi gitu guys, kita itu cuma menentukan support dan resisten aja untuk bermain teknikal dalam satu periode. Satu momen kita sudah dapatkan untuk pengambilan posisinya sell di akhir. Nah, yang kalian perhatikan adalah pola dari turun panjang, kemudian sideways, kemudian di sini sideways lagi. Biasanya seperti itu untuk pembentukan pola ya. Contoh di sini nih, hampir sama ya kalau kita lihat-lihat, kalau kita perhatikan itu hampir sama. Di sini dia naik, kemudian base naik lagi, base sideways turun panjang lagi. Nah, di sini ada base, di sini ada base sebuah support datar ya. Datar. Set sebentar datar, kemudian di sini juga membentuk lagi sebentar lagi datar. Sebentar doang, nggak lama. Jadi seperti itu trading. Ini sudah mulai sideways ya guys, jadi hati-hati, perhatikan signal candlestick, dan untuk SNR juga wajib kamu perhatikan untuk trading. Jadi trading itu bukan adu balap cepat, melainkan adu ketahanan modal. Jika kalian punya modal 140.000 untuk dapetin cuan 30.000 itu mungkin mudah ya. Yang paling susah adalah mengendalikan diri. Kalau kalian bawa trading ke ranah perjudian, bermain tanpa henti ya ujung-ujungnya lost doll. Jadi perhatikan saldo, perhatikan planningnya, perhatikan teknik yang kalian pakai. Trading itu bukan seharian kita bermain full, tapi kita harus cari momen profitnya. Setelah profit tercapai kita stop, lanjut lagi next day. Seperti itu ya bro, jadi jangan dibawa ke arena perjudian. Oke, jumpa lagi di next video.